Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam belajar. Sebelum belajar, marilah bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi, dan subtema 1, globalisasi di sekitarku. Siapkan buku tulis dan peralatan untuk menulisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kerjasama ASEAN, mengetahui proses pembangkit listrik dan proses penyaluran listrik, serta penyebab padamnya listrik dan cara pencegahannya. Berkembangnya teknologi informasi dan kemudahan transportasi, kerjasama internasional, perekonomian yang terbuka adalah pemicu globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi secara umum dapat diartikan proses masuknya ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia. Peristiwa yang terjadi di belahan negara lain dapat kita saksikan tanpa perlu mendatanginya. Seperti kita bisa belanja online dari luar negeri, kita bisa berkomunikasi lintas negara dan memperoleh berita informasi dari mancanegara. Ada istilah "the world is on your finger" atau dunia di genggamanmu, karena kemudahan yang kita peroleh di era globalisasi saat ini. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan negatif di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah hilangnya rasa malu. Adalah dampak negatif globalisasi. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak-dampak negatif globalisasi, Al-Quran dan hadis harus digunakan sebagai rujukan utama dalam mengarungi proses globalisasi. Dalam sebuah hadis yang artinya, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Bukhari. Dan hadis yang lainnya berbunyi, rasa malu tidaklah mendatangkan selain kebaikan. Muttafaqun alaih. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN terjalin kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama ASEAN adalah dampak positif dari globalisasi. Yuk kita cari tahu kerjasama apa yang dijalin Indonesia dengan Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki hubungan bilateral atau hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan Indonesia dan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8. Salah satu bukti hubungan tersebut adalah ditemukannya candi-candi Buddha Sriwijaya di Chaiya di Thailand. Kedua negara sudah melakukan kunjungan. Dari kunjungan tersebut, Raja Chulalongkorn banyak belajar terutama sosial budaya di Pulau Jawa, sehingga mempengaruhi bentuk bangunan parlemen di Bangkok. Raja Chulalongkorn memberikan cenderamata kepada penguasa Batavia berupa patung gajah, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap persahabatan dan keramah tamahan. Agar lebih banyak lagi informasi yang kamu peroleh tentang hubungan bilateral Indonesia-Thailand, kalian bisa cari tahu dari berbagai sumber lainnya atau baca teks tentang menyusuri hubungan bilateral Indonesia-Thailand yang ada di buku tema 4 halaman 4. Masih ingatkah kalian, semua teknologi membutuhkan listrik? Listrik sangat penting di era globalisasi saat ini. Listrik diperoleh dari pembangkit listrik. Tahukah kalian proses pembangkit listrik? Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kalian presentasikan
dengan bahasa kalian dan kreatif dalam bentuk video tentang proses pembangkit listrik. Masih ingatkah kalian proses listrik sampai ke rumah kita? Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, jawab pertanyaan berikut ya, tulis di buku kalian. Dari manakah energi listrik yang kita gunakan? Ya, betul. Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pusat listrik atau pembangkit listrik. Siapa sajakah konsumen energi listrik? Ya, betul. Konsumen energi listrik digolongkan dari industri, bisnis, dan rumah tangga. Berapa jenis pembangkit listrik yang digunakan oleh kita? Ya, betul. Ada 6 jenis pembangkit listrik. PLTU berasal dari tenaga uap. PLTP berasal dari tenaga panas bumi. PLTG berasal dari tenaga gas. PLTGU berasal dari tenaga gas dan uap. PLTA berasal dari tenaga air. PLTD berasal dari diesel. Tahukah kalian apa tujuan dari penaikan tegangan? Ya, betul. Tujuannya adalah mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar pada waktu proses transmisi. Pertanyaan terakhir, apa kepanjangan dari SUTT? Betul sekali, saluran udara tegangan tinggi. Pernahkah listrik di rumah kalian padam? Apa penyebabnya ya? Yuk kita cari tahu. Bacalah teks eksplanasi tentang padamnya listrik di buku tema 4 halaman 40. Setelah kalian baca dengan seksama, jawablah pertanyaan berikut dan tulis di buku kalian. Apa topik atau gagasan utama dari bacaan tersebut? Ya, betul. Topik dari bacaan tersebut adalah penyebab dan cara mencegah terjadi padamnya listrik. Apa penyebab padamnya listrik? Ya, betul. Ada 2 sebab, yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal adalah adanya gangguan atau permasalahan yang berasal dari instalasi listrik di rumah kita sendiri. Sedangkan sebab eksternal itu adalah adanya gangguan yang berasal dari pihak PLN. Bagaimana cara mencegah terjadinya padam listrik? Ya, betul, dengan cara selalu menghemat pemakaian listrik. Demikian materi hari ini. Dengan globalisasi, pedoman Al-Quran dan hadis adalah yang utama. Dengan pedoman tersebut, semoga kalian kelak menjadi manusia yang berakhlak karimah walaupun di tengah globalisasi. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.